Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sabita Taufika Putri. Saya sebagai moderator kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perubahan dan Pembaruan Pendidikan. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Nurul Fauzia Daud. Baik, materi pertama yaitu pembaruan pendidikan. Berdasarkan pendapat Rogers tahun 1995, pembaruan adalah an idea, practice, or object that is perceived alai salam new by individual or other unit of adoption. Berdasarkan manajemen SDM Peter Drucker atau Hesselbein et al. 2002 mengatakan bahwa pembaruan ialah a change that creates a new dimension of performance. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan pendidikan, diantaranya pertama, perencanaan dan evaluasi pendidikan. Kedua, pengelolaan kurikulum. Tiga, proses belajar mengajar. Empat, perkembangan ilmu pengetahuan. Dan lima, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Tujuan pembaruan pendidikan: mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. Mengusahakan terselenggarakannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Upaya pembaruan pendidikan di Indonesia: 1. Pembaruan landasan yuridis. 2. Pembaruan kurikulum. 3. Pembaruan struktur pendidikan atau pola masa studi. Dan 4. Pembaruan tenaga pendidikan. Baik, materi kedua akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Manurul Hidayat. Baik, selanjutnya pendorong pembaruan pendidikan. Untuk menghadapi tantangan-tantangan krisis pada sistem pendidikan, pendidikan berupaya untuk melakukan pembaharuan dengan jalan menyempurnakan sistemnya. Selain itu, pembaharuan pendidikan juga diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas pendidikan menurut ukuran tertentu. Ukuran tersebut berupa norma, tujuan yang dicita-citakan, kegunaannya secara praktis dalam hidup bermasyarakat, nilainya dalam mengembangkan harkat manusia seutuhnya dan mutu kehidupannya, atau norma-norma lain yang diterima oleh masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan: yang pertama, visi terhadap pendidikan; yang kedua, faktor pertambahan penduduk; yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan; yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Materi ketiga akan dibawakan kepada Saudara M. Aldi Saputra. Materi selanjutnya adalah pendekatan dan kendala perubahan dalam pembaruan pendidikan. Macam-macam pendekatan dalam kegiatan pembelajaran ada 8. Yang pertama, pendekatan konstekstual. Kedua, pendekatan konstruktivisme. 3, pendekatan pemecah masalah. 4, pendekatan induktif. 5, pendekatan deduktif. 6, pendekatan open-ended. 7, pendekatan saintifik. 8, pendekatan proses. Kendala-kendala yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan yaitu konflik dan motivasi yang kurang sehat dalam dunia pendidikan. Kedua, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi pendidikan yang dihasilkan. Ketiga, keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. Keempat, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Yang kelima, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Baik, untuk kesimpulan akan dibawakan oleh kepada Saudara Nur Muhammad. Kesimpulan dari materi di atas ialah sejarah perkembangan pendidikan di berbagai bangsa memberi pengetahuan kepada kita
bahwa pendidikan selalu mengalami perubahan. Adanya perubahan dan pembaharuan ini terjadi karena adanya beberapa faktor seperti pandangan manusia terhadap pendidikan yang selalu berubah dengan berjalannya waktu dan kemajuan zaman, bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan pendidikan, serta perkembangan sarana dan prasarana sekolah. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Upin Ipin makan terasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.